Bacaan kita hari ini adalah Kejadian 41, ayat 9 sampai 24. Mari kita baca bersama. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu, tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian, Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan 7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul, Yusuf, berdiri di hadapan Firaun dan di hadapan Allah. Firaun diliputi kegelisahan. Ia adalah orang yang paling berkuasa pada masanya, bahkan dianggap sebagai dewa. Tetapi ia gelisah karena tidak dapat menafsirkan sebuah mimpi yang dialaminya. Kegelisahan inilah yang membawa Yusuf ke hadapan Firaun. Sebab hanya Allah yang dapat menjawab kegelisahan Firaun. Dan orang yang terhubung dengan Allah adalah Yusuf. Pada titik inilah, saat Yusuf berdiri di hadapan Firaun, mimpi menjadi alat yang dipakai Tuhan. Mimpi dalam Alkitab bukan sekadar peristiwa misterius atau firasat untuk melihat masa depan. Mimpi melambangkan sesuatu yang berada di luar kendali manusia, sesuatu yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Melalui mimpi inilah, melalui pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, Yusuf akhirnya bertemu Firaun. Pertemuan ini menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Juru minuman raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf akhirnya teringat kepadanya. Alkitab mencatat bahwa peristiwa ini terjadi setelah genap 2 tahun berlalu. Saat dihadapkan pada masalah penafsiran mimpi Firaun, ia teringat kembali pada kejadian yang telah lama ia lupakan. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Kejadian pasal 41 ayat 12 dan 13. Mari kita baca bersama. "Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung." Amin. Juru minuman itu mengenang pengalamannya bertemu Yusuf dan mengakui bahwa apa yang ditafsirkan Yusuf benar-benar terjadi. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu bahwa hal ini tidak terjadi karena permintaan Yusuf. Dalam nas hari ini, juru minuman itu hanya berbicara tentang kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi kepada Firaun. Ia sama sekali tidak menyebutkan bahwa Yusuf dipenjara secara tidak adil. Permintaan Yusuf adalah, "Ingatlah aku, apabila keadaanmu telah baik nanti, dan sampaikanlah perihal keadaanku kepada Firaun. Aku dibawa dari negeri orang Ibrani, dan aku tidak melakukan apapun yang pantas membuatku dipenjara." Namun, juru minuman itu tidak menyampaikan permohonan Yusuf ini kepada Firaun.
Ia tidak menyampaikan pembelaan Yusuf kepada Firaun, bahwa Yusuf tidak melakukan kesalahan apapun yang membuatnya pantas dipenjara. Ia tidak berkata, ada seorang pemuda yang dipenjara tanpa bersalah. Ia hanya berkata, saya kenal seseorang yang bisa menafsirkan mimpi. Ia menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun semata-mata, karena Firaun sedang membutuhkan seorang penafsir mimpi. Jadi, ini bukanlah sesuatu yang terjadi karena permintaan Yusuf. Ini bukan sesuatu yang diatur oleh manusia. Dan satu hal lagi, jangka waktu 2 tahun itu sangat penting. Kejadian 41 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa 2 tahun penuh telah berlalu sejak juru minuman itu kembali ke jabatannya. Waktu 2 tahun ini menekankan bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil dari sebuah permohonan. Jika Yusuf langsung dibebaskan setelah juru minuman itu keluar dari penjara, orang mungkin akan berpikir bahwa itu adalah hasil dari permohonan Yusuf dan rekayasa manusia. Namun, Allah menunggu selama 2 tahun untuk menunjukkan dan menekankan, Yusuf, ini terjadi bukan karena engkau meminta bantuan kepada manusia. Demikianlah saya merenungkannya. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Jika kita meminta pertolongan manusia, mungkin saja kita harus menunggu 2 tahun atau bahkan lebih lama. Sebab hal-hal seperti ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Meskipun juru minuman itu memainkan peran penting bagi Yusuf di hadapan Firaun, ia hanyalah sebuah alat. Bukan permohonan Yusuf, melainkan campur tangan Allah yang cermat yang memungkinkan semuanya terjadi. Jadi, semua ini adalah pekerjaan Allah. Firaun akhirnya memanggil Yusuf. Mari kita baca bersama Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Amin. Firaun berkata kepada Yusuf bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpinya. Lalu ia memuji. Tetapi telah kudengar tentang engkau, Yusuf, bahwa engkau dapat mengartikannya. Saudara-saudari, adegan ini adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup Yusuf. Adegan ini adalah sebuah puncak dalam perjalanannya. Bagaimana perasaan Yusuf ketika ia mendengar Firaun berkata, telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat mengartikan mimpi? Sebenarnya, tidak mudah bagi kita untuk memahami perasaan Yusuf pada saat itu. Dari sudut pandang seseorang yang telah dipenjara selama belasan tahun, bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena difitnah secara tidak adil, pujian, kudengar engkau dapat menafsirkan mimpi, akan terdengar sangat luar biasa. Saat itu, jika ia menjawab dengan tepat, hidupnya bisa berubah 180 derajat. Inilah persimpangan jalan yang menentukan apakah ia akan bebas atau tetap di penjara. Oleh karena itu, saya percaya bahwa adegan di mana Yusuf menjawab perkataan Firaun adalah titik balik terbesar dan momen terpenting dalam hidupnya. Sebenarnya, jika kita harus memilih satu adegan penting lainnya dalam hidup Yusuf, kita mungkin akan teringat saat ia lari dari godaan istri Potifar. Namun, peristiwa itu adalah tindakan menghindari kejahatan, sebuah tindakan yang sifatnya lebih pasif. Namun kali ini situasinya sangat berbeda. Pujian Firaun, kudengar engkau hebat dalam menafsirkan mimpi, bisa menjadi godaan yang jauh lebih besar daripada godaan istri Potifar. Menghadapi pujian seperti itu, jika Yusuf menjawab, ya memang benar, atau ya saya pernah menafsirkan beberapa mimpi, dan sejauh ini tidak pernah gagal. Tidak akan ada seorang pun di sana yang menyalahkannya. Pada saat itu, seolah-olah Yusuflah yang memegang kendali. Namun bagaimana Yusuf menjawab? Yusuf menjawab seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 16. Saya percaya ayat ini adalah salah satu kalimat terpenting dalam hidup Yusuf. Mari kita baca bersama ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Amin. Jawaban Yusuf adalah, bukan aku. Mengapa ia harus menyangkal dirinya sendiri pada saat seperti itu? Seandainya ia berkata, ya, akulah yang melakukannya, tidak ada yang akan protes. Jadi, mengapa ia perlu berkata, bukan aku? Terjemahan bahasa Inggris NIV mencatat bagian ini dengan lebih dramatis. NIV mengatakan, I cannot do it. Ini berarti, aku tidak bisa melakukannya. Di saat seharusnya ia berkata, aku bisa melakukannya, aku ahli dalam hal itu adalah keahlianku. Yusuf justru berkata, aku tidak bisa melakukannya. Lalu Yusuf melanjutkan, Allah yang akan melakukannya. Jadi jawaban Yusuf adalah, bukan aku tetapi Allah. Aku tidak bisa, tetapi Allah yang akan melakukannya. Inilah jawaban Yusuf di hadapan Firaun pada saat yang menentukan nasibnya.
Pada saat yang genting ini, di hadapan orang yang memegang kuasa atas hidup dan matinya, orang yang dapat membebaskannya dari penjara, Yusuf tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ia hanya berbicara tentang Allah. Padahal, sebelumnya Yusuf pernah mencoba mengandalkan kekuasaan Firaun. Ketika meminta bantuan juru minuman, ia berkata, "Tolong sampaikan keadaanku kepada Firaun." Sekarang, ia mendapat kesempatan emas untuk menyampaikan permohonan itu secara langsung, tidak lagi melalui perantara. Pada saat ini, ia seharusnya mempromosikan dirinya agar bisa keluar dari penjara. Namun, Yusuf tidak melakukannya. Inilah bagian dari diri Yusuf yang telah berubah selama 2 tahun itu. Ia hanya berbicara tentang Allah. Terkait penafsiran mimpi, Yusuf secara konsisten mengatakan ini. Penafsiran adalah milik Allah. Aku tidak bisa melakukannya. Allah yang akan menjawab. Baik di penjara maupun di istana, Yusuf secara konsisten mengatakan hal ini. Artinya, ia secara konsisten berbicara tentang Allah. Inilah sikapnya yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Dari sikap yang mencoba meminta bantuan manusia, menjadi sikap yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Seolah-olah Yusuf sedang melengkapi kualifikasi terakhirnya sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri. Demikianlah Allah melatih Yusuf selama 2 tahun itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengakui bahwa Allah yang melakukannya. Atas segala sesuatu mungkin terdengar mudah, tetapi sebenarnya tidak. Namun, hanya orang yang bisa mengaku seperti inilah yang dapat menerima berkat Allah sebagai berkat yang sejati. Menjadi Perdana Menteri dan memiliki kekuasaan memang tampak seperti berkat, tetapi itu adalah pedang bermata dua yang bisa menjadi kutuk. Kemampuan untuk tetap berpihak pada kebenaran dan pada Allah, sekalipun harus menanggung rugi atau bahkan kembali ke penjara, itulah kedewasaan sejati. Pertumbuhan dan perubahan dimulai dan disempurnakan pada titik ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana Anda dapat mengaku, I cannot do it, but God. Karena kita tidak hanya berdiri di hadapan Firaun dunia ini. Dalam setiap momen, kita juga berdiri di hadapan Allah. Bukan aku yang mencoba menyelesaikan masalah, melainkan Allah. Bukan aku yang mencoba menjawab, melainkan Allah. Bukan aku yang mencoba menjelaskan dan menafsirkan, melainkan Allah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar hari ini Anda memberikan tempat bagi Allah untuk bekerja, mengandalkan Allah bukan manusia. Dan dengan demikian menjalani kehidupan di mana berkat menjadi berkat yang sejati. Bacaan kita hari ini adalah Kejadian 41, ayat 9-24. Mari kita baca bersama. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu, tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian, Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan 7 bulir yang baik tadi.
telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Yusuf, berdiri di hadapan Firaun dan di hadapan Allah. Firaun diliputi kegelisahan. Ia adalah orang yang paling berkuasa pada masanya, bahkan dianggap sebagai dewa. Tetapi ia gelisah karena tidak dapat menafsirkan sebuah mimpi yang dialaminya. Kegelisahan inilah yang membawa Yusuf ke hadapan Firaun. Sebab hanya Allah yang dapat menjawab kegelisahan Firaun. Dan orang yang terhubung dengan Allah adalah Yusuf. Pada titik inilah, saat Yusuf berdiri di hadapan Firaun, mimpi menjadi alat yang dipakai Tuhan. Mimpi dalam Alkitab bukan sekadar peristiwa misterius atau firasat untuk melihat masa depan. Mimpi melambangkan sesuatu yang berada di luar kendali manusia, sesuatu yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Melalui mimpi inilah, melalui pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, Yusuf akhirnya bertemu Firaun. Pertemuan ini menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Juru minuman raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf akhirnya teringat kepadanya. Alkitab mencatat bahwa peristiwa ini terjadi setelah genap 2 tahun berlalu. Saat dihadapkan pada masalah penafsiran mimpi Firaun, ia teringat kembali pada kejadian yang telah lama ia lupakan. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Kejadian pasal 41 ayat 12 dan 13. Mari kita baca bersama. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Amin. Juru minuman itu mengenang pengalamannya bertemu Yusuf dan mengakui bahwa apa yang ditafsirkan Yusuf benar-benar terjadi. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu bahwa hal ini tidak terjadi karena permintaan Yusuf. Dalam nas hari ini, juru minuman itu hanya berbicara tentang kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi kepada Firaun. Ia sama sekali tidak menyebutkan bahwa Yusuf dipenjara secara tidak adil. Permintaan Yusuf adalah, "Ingatlah aku, apabila keadaanmu telah baik nanti, dan sampaikanlah perihal keadaanku kepada Firaun. Aku dibawa dari negeri orang Ibrani, dan aku tidak melakukan apapun yang pantas membuatku dipenjara." Namun, juru minuman itu tidak menyampaikan permohonan Yusuf ini kepada Firaun. Ia tidak menyampaikan pembelaan Yusuf kepada Firaun, bahwa Yusuf tidak melakukan kesalahan apapun yang membuatnya pantas dipenjara. Ia tidak berkata, ada seorang pemuda yang dipenjara tanpa bersalah. Ia hanya berkata, saya kenal seseorang yang bisa menafsirkan mimpi. Ia menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun semata-mata, karena Firaun sedang membutuhkan seorang penafsir mimpi. Jadi, ini bukanlah sesuatu yang terjadi karena permintaan Yusuf. Ini bukan sesuatu yang diatur oleh manusia. Dan satu hal lagi, jangka waktu 2 tahun itu sangat penting. Kejadian 41 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa 2 tahun penuh telah berlalu sejak juru minuman itu kembali ke jabatannya. Waktu 2 tahun ini menekankan bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil dari sebuah permohonan. Jika Yusuf langsung dibebaskan setelah juru minuman itu keluar dari penjara, orang mungkin akan berpikir bahwa itu adalah hasil dari permohonan Yusuf dan rekayasa manusia. Namun, Allah menunggu selama 2 tahun untuk menunjukkan dan menekankan, Yusuf, ini terjadi bukan karena engkau meminta bantuan kepada manusia. Demikianlah saya merenungkannya. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Jika kita meminta pertolongan manusia, mungkin saja kita harus menunggu 2 tahun atau bahkan lebih lama. Sebab hal-hal seperti ini adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Meskipun juru minuman itu memainkan peran penting bagi Yusuf di hadapan Firaun, ia hanyalah sebuah alat. Bukan permohonan Yusuf, melainkan campur tangan Allah yang cermat yang memungkinkan semuanya terjadi. Jadi, semua ini adalah pekerjaan Allah. Firaun akhirnya memanggil Yusuf. Mari kita baca bersama Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Amin. Firaun berkata kepada Yusuf bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpinya. Lalu ia memuji, tetapi telah kudengar tentang engkau Yusuf, bahwa engkau dapat mengartikannya. Saudara-saudari, adegan ini adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup Yusuf. Adegan ini adalah sebuah puncak dalam perjalanannya. Bagaimana perasaan Yusuf ketika ia mendengar Firaun berkata
Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat mengartikan mimpi. Sebenarnya, tidak mudah bagi kita untuk memahami perasaan Yusuf pada saat itu. Dari sudut pandang seseorang yang telah dipenjara selama belasan tahun, bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena difitnah secara tidak adil, pujian, kudengar engkau dapat menafsirkan mimpi, akan terdengar sangat luar biasa. Saat itu, jika ia menjawab dengan tepat, hidupnya bisa berubah 180 derajat. Inilah persimpangan jalan yang menentukan apakah ia akan bebas atau tetap di penjara. Oleh karena itu, saya percaya bahwa adegan di mana Yusuf menjawab perkataan Firaun adalah titik balik terbesar dan momen terpenting dalam hidupnya. Sebenarnya, jika kita harus memilih satu adegan penting lainnya dalam hidup Yusuf, kita mungkin akan teringat saat ia lari dari godaan istri Potifar. Namun, peristiwa itu adalah tindakan menghindari kejahatan, sebuah tindakan yang sifatnya lebih pasif. Namun kali ini situasinya sangat berbeda. Pujian Firaun, kudengar engkau hebat dalam menafsirkan mimpi, bisa menjadi godaan yang jauh lebih besar daripada godaan istri Potifar. Menghadapi pujian seperti itu, jika Yusuf menjawab, ya memang benar, atau ya saya pernah menafsirkan beberapa mimpi, dan sejauh ini tidak pernah gagal. Tidak akan ada seorang pun di sana yang menyalahkannya. Pada saat itu, seolah-olah Yusuflah yang memegang kendali. Namun bagaimana Yusuf menjawab? Yusuf menjawab seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 16. Saya percaya ayat ini adalah salah satu kalimat terpenting dalam hidup Yusuf. Mari kita baca bersama ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Amin. Jawaban Yusuf adalah, bukan aku. Mengapa ia harus menyangkal dirinya sendiri pada saat seperti itu? Seandainya ia berkata, ya, akulah yang melakukannya, tidak ada yang akan protes. Jadi, mengapa ia perlu berkata, bukan aku? Terjemahan bahasa Inggris NIV mencatat bagian ini dengan lebih dramatis. NIV mengatakan, I cannot do it. Ini berarti, aku tidak bisa melakukannya. Di saat seharusnya ia berkata, aku bisa melakukannya, aku ahli dalam hal itu adalah keahlianku, Yusuf justru berkata, aku tidak bisa melakukannya. Lalu Yusuf melanjutkan, Allah yang akan melakukannya. Jadi jawaban Yusuf adalah, bukan aku tetapi Allah. Aku tidak bisa, tetapi Allah yang akan melakukannya. Inilah jawaban Yusuf di hadapan Firaun, pada saat yang menentukan nasibnya. Pada saat yang genting ini, di hadapan orang yang memegang kuasa atas hidup dan matinya, orang yang dapat membebaskannya dari penjara, Yusuf tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ia hanya berbicara tentang Allah. Padahal, sebelumnya Yusuf pernah mencoba mengandalkan kekuasaan Firaun. Ketika meminta bantuan juru minuman, ia berkata, tolong sampaikan keadaanku kepada Firaun. Sekarang, ia mendapat kesempatan emas untuk menyampaikan permohonan itu secara langsung, tidak lagi melalui perantara. Pada saat ini, ia seharusnya mempromosikan dirinya agar bisa keluar dari penjara. Namun, Yusuf tidak melakukannya. Inilah bagian dari diri Yusuf yang telah berubah selama 2 tahun itu. Ia hanya berbicara tentang Allah. Terkait penafsiran mimpi, Yusuf secara konsisten mengatakan ini. Penafsiran adalah milik Allah. Aku tidak bisa melakukannya. Allah yang akan menjawab. Baik di penjara maupun di istana, Yusuf secara konsisten mengatakan hal ini. Artinya, ia secara konsisten berbicara tentang Allah. Inilah sikapnya yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Dari sikap yang mencoba meminta bantuan manusia, menjadi sikap yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Seolah-olah Yusuf sedang melengkapi kualifikasi terakhirnya sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri. Demikianlah Allah melatih Yusuf selama 2 tahun itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengakui bahwa Allah yang melakukannya. Atas segala sesuatu mungkin terdengar mudah, tetapi sebenarnya tidak. Namun, hanya orang yang bisa mengaku seperti inilah yang dapat menerima berkat Allah sebagai berkat yang sejati. Menjadi Perdana Menteri dan memiliki kekuasaan memang tampak seperti berkat, tetapi itu adalah pedang bermata 2 yang bisa menjadi kutuk. Kemampuan untuk tetap berpihak pada kebenaran dan pada Allah, sekalipun harus menanggung rugi atau bahkan kembali ke penjara, itulah kedewasaan sejati. Pertumbuhan dan perubahan dimulai dan disempurnakan pada titik ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana Anda dapat mengaku, I cannot do it, but God. Karena kita tidak hanya berdiri di hadapan Firaun dunia ini. Dalam setiap momen, kita juga berdiri di hadapan Allah. Bukan aku yang mencoba menyelesaikan masalah, melainkan Allah. Bukan aku yang mencoba menjawab, melainkan Allah.
Bukan aku yang mencoba menjelaskan dan menafsirkan, melainkan Allah. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar hari ini Anda memberikan tempat bagi Allah untuk bekerja, mengandalkan Allah bukan manusia. Dan dengan demikian menjalani kehidupan di mana berkat menjadi berkat yang sejati.